لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin wasyakirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi, merahmati, memuliakan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini adalah menjaga amanah perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada sejarahnya ini, kemarin kenapa kita memilih tema ini. Awalnya saya mengusulkan, ini kok kita perlu mendalami makna ibadah lagi perspektif tarjih gitu, karena dalam konteks tarjih al-masail al-khamsah itu harus benar-benar dipahami dengan baik oleh warga Muhammadiyah. Tetapi kajian tarjih di Masjid Al-Azhar Muhammadiyah ini di samping juga mengkaji hal-hal yang sifatnya normatif dari putusan-putusan tarjih, tetapi juga perlu juga kita mendalami, mengeksplorasi, mempelajari, mendiskusikan hal-hal yang sifatnya aktual. Nah, saya pikir-pikir lagi, tetapi ini memang soal amanah ini kadang-kadang sensitif gitu. Sensitifnya itu kemarin banyak sekali proses dukung-mendukung dalam politik itu. Ya kadang-kadang menurut kita ini kayak gimana ya gitu, secara aspek etis politiknya, secara poin-poin penting untuk kesehatan di dalam perpolitikan gitu. Tetapi kita tidak mau masuk ke sana terlalu jauh. Kita ingin mengkajinya dari aspek normatifnya saja. Kalau nanti agak nyerempet-nyerempet itu karena kita masih berada dalam koridor normatif gitu. Di antara yang nyerempet mungkin misalnya apa benar ketika calon yang memang sudah luar biasa kita kenal baik dan layak untuk menjadi pemimpin kemudian tidak diberikan rekomendasi oleh partai politik untuk mendapatkan tiket menjadi kandidat, entah itu wali kota, bupati, atau gubernur, itu termasuk tidak dalam koridor menjaga amanah ini. Atau seperti apa? Kita tidak ingin masuk terlalu jauh ke situ, kita ingin fokus kepada kajian Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana relevansinya dengan situasi perpolitikan hari ini. Baik,
Bapak Ibu sekalian, kita mulai nggih. Jadi temanya ini saya akhirnya bikin netral. Nggih menika menjaga amanah perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa sih amanah itu? Ya, amanah ini dari kata amanah atau ada yang membaca aminah menjadi amanah, itu adalah isim masdar kata benda jadian. Saya tidak ingin membahas aspek bahasanya terlalu jauh, tetapi secara pemaknaan yang relevan dengan situasi kita sehari-hari atau situasi kebijakan dalam konteks kita membangun hubungan relasi antara individu dan individu, individu dan kelompok, individu dan komunitas, pemerintahan dan rakyatnya dan seterusnya. Maka itulah sebenarnya ruang lingkup amanah itu. Karena itu secara pemaknaan konsep amanah itu memiliki saling keterkaitan konseptual. Apa itu? Yaitu amanah bisa dimaknai sebagai kepercayaan, amanah juga bisa dimaknai sebagai tanggung jawab, dan amanah juga bisa dimaknai sebagai integritas. Jadi seseorang melahirkan perilaku yang amanah karena dia memiliki kepercayaan pada aspek dia percaya sama sesuatunya atau sama kebijakannya, atau sebaliknya orang yang memproduksi kebijakan itu dapat kita percaya. Maka di situ orang yang melakukan itu namanya sedang mengamalkan amanah dalam pengertian kepercayaan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan tanggung jawab, karena orang menjalankan amanah itu pasti bertanggung jawab, termasuk terkait dengan integritas. Jadi dia punya integritas yang tinggi. Nah, kemudian tadi kepercayaan itu sama seperti titipan. Kalau kita dikasih amanah oleh seseorang berupa titipan uang, titipan barang, titipan sesuatu yang memang perlu dijaga, maka di situ menjadi simbol, menjadi keterkaitan antara konsep, makna, dan perilaku yang dimiliki seseorang, bahwa dia memang harus menjaga amanahnya itu, menjaga kepercayaan orang itu. Maka amanah terkait dengan kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan karena itu seseorang yang menerima amanah diharapkan dapat menjaga kepercayaannya tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi amanah di sini dalam kaitan sebagai kepercayaan dan titipan itu ada kaitannya dengan kepercayaan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh amanah, atau supaya dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya itu. Kemudian dalam konteks makna tanggung jawab, jadi amanah itu merujuk kepada kewajiban moral, kewajiban etik, bahwa seseorang yang dikasih amanah itu harus menjalankan tugas atau menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Seorang pemimpin menjaga amanah berarti dia harus menjalankan tugas kepemimpinannya. Hatta seorang yang mungkin dianggap tugasnya itu remeh, nah, tetapi dia harus melaksanakan tugasnya itu dengan baik sekali. Contoh misalnya, orang menjaga palang pintu rel kereta api. Wah, itu nggak boleh tertidur, nggak boleh meremehkan. Bahkan kita sendiri, yang misalnya kita itu posisinya tinggi sebagai apa begitu. Ah, kerjaan kok cuman jadi tukang palang pintu rel kereta api. Kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu katanya. Tetapi
Justru orang dengan melaksanakan amanahnya dengan baik dan dia betul-betul memahami apa itu yang menjadi tugas amanahnya, itulah justru yang membuat orang itu masuk surga. Orang itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan pernah didatangi seorang perempuan Yahudi. Dia kemudian masuk Islam. Setelah itu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sudah agak renta. Sudikah engkau memberikan amanah, memberikan tanggung jawab kepadaku untuk dapat aku laksanakan dengan baik sebagai bekalku dalam mengarungi dunia ini?" Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menawarkan beberapa pekerjaan yang kemudian dipilih oleh orang tua ini. Apa pekerjaannya? Yaitu menjadi tukang sapu Masjid Nabawi. Bayangkan tukang sapu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jangan dibayangkan seperti hari ini gitu ya. Masjid Nabawi waktu itu hanya untuk umat sebanyak 300 orang. Nah, seperti itulah gambaran besarnya Masjid Nabawi. Tapi Masya Allah, perempuan ini melaksanakan amanahnya setiap pagi dan sore. Dan itu tanpa henti. Tanpa henti. Pagi di jam yang sama, beliau mesti menyapu, membersihkan yang kotor dari Masjid Nabawi. Sore pun demikian. Sampai ini menjadi rutinitas. Sehingga para sahabat menganggapnya sudah biasa aja. Diceritakan suatu kali perempuan Yahudi ini meninggal. Meninggalnya di waktu sore begitu. Tapi sore menjelang siang menjelang sore. Nah, tradisinya waktu itu kan kalau ada orang meninggal segera dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, langsung dikuburkan. Melihat Rasulullah sedang beristirahat di rumah, para sahabat ini tidak membangunkan Rasulullah. Asumsi yang di pikiran sahabat adalah wong cuman tukang marbot, cuman tukang sapu masjid, mosok sampai harus membangunkan Rasulullah. Gitu pikiran sahabat waktu itu. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para sahabat kemudian langsung mengubur perempuan tukang sapu ini. Rasulullah awalnya tidak terlalu menghiraukan karena besok paginya mungkin dianggap orang ini entah pergi kemana. Sorenya baru Rasulullah bertanya, "Itu tukang sapu perempuan itu kemana?" kata Rasulullah. "Masya Allah, kami lupa memberitahu engkau ya Rasulullah, kemarin sore beliau sudah kapundut, sudah meninggal, sudah wafat." "Loh, kenapa kalian tidak memberitahuku? Kami melihat engkau sedang istirahat, dan ini kan hanya tukang sapu masjid ya Rasulullah." Rasulullah agak memerah mukanya. Rasulullah, lelaki yang diutus Allah sebagai orang termulia itu memerah mukanya. Sahabat kemudian terdiam, karena kalau Rasulullah itu sudah mau marah, sahabat itu diam, nggak berani menatap. Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat, "Antarkan aku ke kuburnya." Rasulullah kemudian diantar ke kuburannya, dan beliau berdoa, mendoakan agar perempuan yang menjadi tukang sapu masjid ini dijadikan ahlul jannah. Bahkan dia mendoakan agar dia nanti di akhirat berjumpa dengannya. Nah ini gambaran orang menjalankan amanah. Orang menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, betapa mulianya posisinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai mendoakan langsung. Bahkan mukanya menjadi memerah ketika para sahabat menyepelekan pekerjaan yang dengan penuh tanggung jawab dilaksanakan oleh perempuan ini. Itulah Bapak Ibu sekalian.
Kemudian amanah juga berupa integritas. Ini menyangkut komitmen, menyangkut kejujuran. Dia dapat dipercaya memegang prinsip-prinsip etis dalam menjalankan tugas atau menjaga kepercayaan. Nah, ini biasanya dalam hubungan sosial seperti tadi, cerita tentang sahabiah perempuan itu, yang tadi tukang sapu. Atau mungkin kalau dalam sehari-hari kita mungkin memberikan amanah, kepercayaan kepada orang. Dan lalu orang itu kalau punya integritas, kita nyaman bekerja dengannya. Kalau orang itu punya komitmen, punya kesetiaan, punya loyalitas, nyaman kita bekerja dengannya. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang rodok separuh-separuh gitu, kesini loyalnya, tapi kesini juga tidak terlalu loyal, tapi kira-kira pingin dianggap loyal gitu. Nah, terhadap orang yang komitmennya terlalu rendah seperti ini, kita itu tidak nyaman gitu. Kenapa tidak nyaman? Karena ini nanti gimana ya gitu. Kita bisa mempercayainya atau enggak, dan seterusnya. Jadi memang integritas itu dalam relasi kita menjaga amanah itu menjadi penting sekali. Pertanyaan pentingnya adalah kenapa kita harus menjaga amanah? Ada dua jawaban utama. Secara normatif, karena memang Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi pijakan konseptual, menjadi pijakan pikiran, menjadi pijakan akhlak perilaku kita, itu memerintahkan demikian memang. Banyak ayat-ayat tentang itu, misalnya di surah Al-Ahzab ayat 72 ya. Kemudian di surah An-Nisa 58. Nah, itu menegaskan semuanya tentang apa? Tentang menjaga amanah itu adalah merupakan ciri khas dari orang yang beriman. Dan karena itu, kalau Al-Quran dan As-Sunnah sudah memerintahkan itu, apalagi alasan kita untuk tidak menjaga amanah? Karena menjaga amanah pasti dengan sendirinya mendapatkan tempat yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jawaban yang kedua adalah, ini secara sosiologis dan budaya, konsepsi yang berkaitan erat dengan makna, yakni kepercayaan, amanah sebagai kepercayaan, amanah sebagai tanggung jawab, amanah sebagai integritas, itu menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan spiritual dalam Islam. Ini maksudnya gimana? Islam ini kan agama ibadah, artinya agama spiritual. Dia juga agama yang sifatnya sosial. Secara spiritual, amanah itu kenapa patut dan perlu sekali dilaksanakan? Karena ketika kita amanah, itu artinya kita amanah untuk taat sama Allah SWT. Contoh misalnya, wahai pedagang, jangan memainkan timbangan. Nah, itu perintah Allah. Kalau kita ingin amanah menjaga perintah Allah, maka lakukan dengan baik. Atau misalnya, umat Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat concern, sangat punya perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Maka kemudian secara spiritual, secara ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu membaca, maka tidak ada hari bagi kita kecuali terus memperdalam ilmu pengetahuan. Karena memperdalam ilmu pengetahuan adalah juga bagian dari perintah yang dilaksanakan Allah SWT. Nah, itu secara spiritual. Kemudian secara sosial itu kan berdampak. Bayangkan panjenengan atau kita semua tidak amanah terhadap tugas-tugas kita. Di kantor lah, di komunitas kita lah, dan seterusnya, itu ketika kita tidak amanah, pasti akan membuat sistem yang rusak.
Hatta ketika tidak ketahuan. Salah satu contoh misalnya, dibuatlah aturan bahwa kalau di pondok itu biasanya kamu kalau mau keluar harus izin dulu. Nah, tiba-tiba ada beberapa orang berhasil keluar tanpa izin. Kemudian dia cerita sama temannya, kamu kemarin keluar izin nggak? Ya izin lah, kita kan termasuk orang yang lurus. Wah, aku kemarin nggak izin, beberapa kali aku nggak izin berhasil tuh keluar. Wah, kok bisa? Gimana caranya? Dikasih tahu lah caranya begini. Ini seperti sepele, tetapi merusak sistem. Bayangkan itu kita praktekkan kepada situasi yang lebih besar. Misalnya pemerintahan. Di pemerintahan misalnya dalam melaksanakan tugas itu harus sesuai tupoksi. Kalau enggak sesuai tupoksi nanti merusak sistem. Ada orang yang bisa ngatur untuk tupoksinya jalan bypass. Apa yang terjadi kemudian? Itu pasti merusak sistem. Dan kalau sistemnya rusak, maka alih-alih memunculkan meritokrasi, bahwa kita menghargai orang karena disiplinnya, karena prestasinya, karena kapasitas kapabilitasnya, alih-alih demikian, justru kemudian karena rusak sistemnya, kita memilih orang yang nggak punya kapasitas, nggak punya integritas. Ini merusak sistem. Jadi kita ini kenapa harus menjaga amanah? Karena memang amanah itu penting untuk membangun sistem, penting untuk mendapatkan prestasi yang baik, begitu. Nah, ini menjaga amanah perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Di surah Al-Ahzab, ini terkait dengan amanah yang awalnya diberikan kepada, apa itu? Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka ini fa'abaina. Mereka enggan untuk menerima amanah itu. Kenapa? Karena berat gitu. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Kasih ke manusia, oke, kami terima. Ya, memang kalau manusia ini karena dengan akalnya, dengan pikirannya, pengalamannya, hatinya dan seterusnya, sangat mungkin diterima oleh manusia. Tetapi di ujung ayat surah Al-Ahzab 72 itu dikatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini ketika menerima amanah itu zaluman jahula, mendolimi diri sendiri karena ketidaktahuannya. Apa sebenarnya maksud ayat ini? Bukan berarti manusia itu tidak akan mampu melaksanakan. Manusia mampu melaksanakan. Tetapi manusia diingatkan, wahai manusia, amanah ini sangat berat. Tetapi dia menjadi ringan untuk dapat dilaksanakan, bahkan bisa menghasilkan kemajuan, menghasilkan kejayaan. Kapan dia? Ketika orang yang memikulnya, manusia yang memikulnya itu beriman dan ikhlas dalam proses memikulnya itu. Nah, itu surah Al-Ahzab 72. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 8 ada ciri-ciri orang yang beriman. Yaitu apa? Mereka yang menjaga amanah dan kemudian memenuhi janji. Menurut surah Al-Mu'minun ayat 8 ini, apa yang penting dalam proses menjaga amanah? Seseorang harus punya komitmen keimanan. Ini kayak normatif gitu ya, komitmen keimanan dan keikhlasan. Tetapi kalau orang ketika menerima amanah, tapi nggak punya komitmen keimanan, nggak punya komitmen ikhlas, maka orang itu akan gampang menyerah atau gampang merusak sistem dalam menjaga amanah. Orang kalau misalnya terlalu pingin untuk
melaksanakan amanah tetapi tanpa komitmen iman. Dan dia kemudian gak ikhlas melaksanakan. Apa yang terjadi? Ya, kadang membuat aturan baru, supaya aturan baru itu bisa melahirkan apa? Melahirkan proses yang mudah untuk dirinya. Misalnya gitu. Nah, karena nggak ada komitmen iman tadi. Tapi coba kalau ada komitmen iman, dia takut pasti sama Allah. Kalau dia dengan ikhlas melaksanakan, pasti dia akan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik. Seperti perempuan yang tadi menjadi tukang sapu. Nah, karena itu kemudian komitmen keimanan dan keikhlasan harus ditunjukkan dengan menjaga amanah dan memenuhi janji itu. Ini yang penting sekali. Kemudian di surah An-Nisa ayat 58. Allah SWT mengatakan, berfirman bahwa amanah itu mencakup segala bentuk kepercayaan dan tanggung jawab. Baik dalam kepemimpinan. Innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, kemudian wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi amanah itu memang betul-betul harus dilaksanakan dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab. Ada proses kepemimpinan, ada menjaga harta maupun tanggung jawab lainnya. Nah, itu menurut An-Nisa 58. Sehingga di sini dapat dikatakan ruang lingkup amanah adalah menjaga kepercayaan dan tanggung jawab individu dan publik. Nah, ini penting sekali untuk kemudian kita perhatikan bahwa menjaga amanah itu bukan soal hanya individu, tetapi menjaga amanah juga menyangkut urusan publik. Jadi menjaga amanah itu tidak main-main, karena dampaknya nanti berakibat kepada publik. Begitu. Nah, kemudian di hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Nah, menurut hadis ini, iman seseorang sangat terkait dengan bagaimana ia dapat menjaga amanah. Seperti saya katakan tadi, amanah itu berkaitan dengan komitmen keimanan. Jadi amanah adalah refleksi dari iman, dan seseorang yang tidak menjaga amanah pada hakikatnya ia tidak memiliki iman yang sempurna. Nah, ini amanah ini sangat luar biasa. Kalau kita itu amanah, insya Allah nyaman sekali. Kemudian ada hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, serahkanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu. Dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga amanah adalah kewajiban bagi setiap mukmin muslim. Bahkan terhadap orang yang mungkin telah mengkhianati kita, mengkhianati amanah di antara kita. Nah, ini menegaskan bahwa dalam Islam nilai etika yang tinggi adalah mengenai amanah itu sendiri. Karena itu orang didorong untuk menjaga amanah. Kemudian dari tadi ayat dan hadis itu dapat dikatakan bahwa menjaga amanah perspektif Al-Quran dan As-Sunnah adalah bagian integral dari keimanan dan akhlak seorang muslim. Amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik dari Allah, sesama manusia, maupun diri sendiri. Nah, kemudian menjaga amanah berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, adil dan penuh integritas. Karena itu mengabaikan atau mengkhianati amanah dianggap sebagai tanda kemunafikan dan kelemahan iman. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa contoh menjaga amanah kepemimpinan. Misalnya dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kita sangat tahu tentang seorang sultan yang hebat ini.
dikenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan berperang. Bahkan beliau dari inginnya menjaga etika perang dan artinya menjaga amanah, itu ketika panglimanya orang kafir, panglima salib, ketika gencatan senjata, itu kan nggak ada perang lagi. Itu sedang sakit karena tertusuk, terluka dia akibat senjata dari kaum muslimin. Nah ini secara etika biarin aja ndang mati lah gitu. Dan perangnya sudah kita menangkan. Tetapi apa yang terjadi? Beliau menjenguk panglima ini, ditanya, pasukanmu masih punya obat enggak untuk menyembuhkan lukamu? Wah ini sudah menipis obatnya. Kami prioritaskan yang terluka lebih parah. Nah beliau kemudian perintahkan anak buahnya untuk ngambil obat. Lalu obat itu diberikan kepada pihak pasukan salib ini. Nah kalau kita mikir perang ya, nah itu oh sudahlah biarin kalah aja. Tapi beliau enggak. Nah makanya beliau itu dikenal bijaksana sekali dalam memimpin bahkan dalam berperang. Beliau selalu menjaga amanah dalam pengelolaan sumber daya dan kepentingan rakyat. Jadi sumber daya alam, sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, beliau kelola dengan baik. Banyak contoh-contoh konkret yang dilakukan beliau. Di antaranya misalnya ketika ada kekeringan, beliau prioritaskan sumber daya airnya itu dapat berlimpah kembali. Dan seterusnya. Yang itu ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kemudian ada lagi contoh pemimpin Islam lainnya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Memimpin dengan visi yang jelas untuk menyebarkan Islam. Biasanya pemimpin itu kadang-kadang nggak punya visi ya. Nggak punya visi. Pokoknya ini aja gitu, nggak punya visi lah. Gimana mau melakukan apa gitu, karena nggak punya visi. Nah sementara yang punya visi kadang-kadang nggak didukung gitu ya. Nah ini dia. Nah kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini selalu dalam kebijakannya itu menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi beliau nggak pernah untuk kesejahteraan kelompoknya, nggak pernah. Untuk kesejahteraan kroninya, nggak pernah. Jadi untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini yang lebih penting lagi, memperhatikan pendidikan dan SDM. Wah ini menarik ini. SDM ini penting sekali. Nah di setiap kepemimpinan kalau dia fokus kepada SDM itu top sekali. Kayak di Lamongan ini sumber daya alam kan sedikit ya. Ada mungkin sawah di daerah selatan, kemudian utara itu pernelayanan. Maka yang lebih pas untuk dikembangkan itu ya SDM. Dan alhamdulillah katanya SDM Index itu tertinggi nih. Tertinggi, Lamongan itu tertinggi se-Indonesia. Nah ini menarik ini, sehingga kemudian orang-orang Lamongan itu di mana-mana itu berkiprah. Luar biasa orang Lamongan ini. Saya kapan hari ke Kalimantan misalnya. Di bandara, kemudian ketemu orang, kenalan dari mana? Dari Lamongan. Lamongan pun tiba. Sekaran katanya gitu. Wah, Lamongan lagi. Ketemu lagi di mana? Lamongan lagi. Ternyata Lamongan ini berkiprah, berdiaspora, luar biasa Lamongan ini. SDM-nya itu keren-keren. SDM-nya keren-keren. Dan ini saya kira keberhasilan kepemimpinan kita semua yang menggerakkan itu. Nah, kemudian ada lagi seorang pemimpin namanya Syekh Zayed bin Sultan Al-Nahyan. Beliau ini selalu menerapkan prinsip keadilan sosial dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selalu berkomitmen untuk membantu negara-negara lain dalam kesulitan. Wah ini luar biasa. Ini kalau kita di Muhammadiyah itu, ini kita kemarin diminta untuk membantu pengembangan ekonomi di Blitar, pengembangan kesehatan di Situbondo.
Nah ini bagus ini untuk proses bagaimana kita saling membantu teman-teman kita. Nah ini tagline ini sengaja kita sampaikan supaya pas ini. Jadi menjaga amanah dan menuntaskan yang tertunda dalam Islam ini supaya koridornya tetap berada dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Menjaga amanah dan menuntaskan yang tertunda dalam Islam itu merupakan dua prinsip yang saling berkaitan. Jadi dua prinsip ini religius dan relevan untuk prinsip kepemimpinan. Menjaga amanah berarti memegang teguh tanggung jawab yang telah diberikan, baik itu dalam bentuk kepercayaan, tugas, atau janji. Nah ini relevansi dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Kemudian menuntaskan yang tertunda, itu merujuk kepada kesempatan dan upaya menyelesaikan kewajiban atau tugas yang belum diselesaikan. Nah ini penting ini. Kenapa penting? Karena inilah prinsip yang dalam Islam itu dikembangkan. Dan karena itu menjaga amanah dan menuntaskan yang tertunda itu merupakan sesuatu yang dalam kaitan kita adalah kita perlu memberikan kesempatan agar misalnya seseorang dapat menuntaskan tugas yang tertunda, agar dapat kita bantu supaya apa? Dia dapat menjaga amanahnya kembali sebaik mungkin. Nah, ini prinsip dalam surah Al-Mu'minun ya. Jadi menjaga amanah kepemimpinan itu sama dengan mewujudkan kejayaan dan kemajuan. Apa itu? Jadi kejayaan dan kemajuan itu dapat wujud jika satu, kita dapat menjaga amanah dengan baik. Kita memenuhi komitmen janji. Lalu menjaga spiritualitas, makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi spiritualitasnya itu tinggi, spiritualitasnya itu luar biasa. Kemudian self and time management. Nah, ini kan kaitannya dengan bahwa orang mukmin yang benar-benar aflah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, itu kan self and time management. Jadi seseorang yang dia beriman kemudian dapat mewujudkan kejayaan dan kemajuan itu ketika dia mampu melakukan self and time management. Nah, kemudian peduli berbagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi mereka ini atau dia dapat berbagi melalui kekayaannya, dapat berbagi melalui apa yang sudah dihasilkannya, sehingga kemudian kepedulian seorang pemimpin itu justru adalah simbol dia dapat menjaga amanah dan kemudian memajukan negaranya. Contoh yang paling keren itu kan yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau keliling, selalu keliling untuk peduli terhadap rakyatnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita doakan semoga pemimpin kita diberi kesempatan untuk menuntaskan tugas yang tertunda, sehingga dapat menjaga amanah yang diberikan dan dapat memenuhi program-program kemajuan yang dicanangkan dalam proses ke depan. Amin, Allahumma amin. Ini sudah hampir memasuki Isya dan kita sampai pada slide penutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, yakni menjaga amanah perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, dapat kita cerna dengan baik, sehingga insya Allah harapannya ke depan kita dapat memiliki pemimpin yang menjaga amanah dengan baik, memiliki pemimpin yang dapat menuntaskan kepemimpinannya dan tugas-tugasnya secara lebih baik
sehingga ketuntasan yang sempat tertunda itu dapat menjadi keberhasilan, kemajuan dan kejayaan di negara kita, di daerah kita, khususnya Lamongan tercinta ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.